Rabbi syrah sadri wa yassir amri Datang bilisani yafqahu la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang terhormati Al-Ustaz Hilman Ahmad Damani yang telah hadir bersama kita, yang terhormati Bapak Ketua Bapak Masjid Al-Inayah serta jajarannya, serta bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang berada pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dan yang berkati. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita seperti di malam-malam Ahad sebelumnya. Pada malam ini yaitu kajian tasawuf bersama Al-Ustaz Anwar. Jadi untuk bersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Ustaz untuk memulai atau membuka kajiannya. Kepada Ustaz persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah Masjid Inayah yang Allah berkahi, kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Allah limpahkan rahmat nikmat sama kita semua, diberikan izin bisa berkumpul bersama dalam rangka bentuk taat kita kepada Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua sebagaimana rajin kita untuk mendatangi tempat-tempat baik, kegiatan-kegiatan baik, Allah izinkan kita jugalah semua bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang Allah ridai, surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita memulakan kaji, ada baiknya kita pasanglah niat. Karena innamal a'malu binniyat, amal tu bergantung dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajarkan liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Inayah yang Allah berkahi, jamaah malam Ahad yang Allah muliakan. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu karamatil awliya wa fadlihi. Babu karamatil awliya wa fadlihi. Ai hada babun fi bayani karamatil awliyai wa fadlihim ya. Ini satu kajian yang menerangkan tentang kekeramatan para wali-wali Allah dan keutamaan mereka. Jadi kita cerita babu karamatil aulia, keramat. Keramat ini kan amrul ghawarik nih. Perkara di luar kebiasaan. Assalam. Ya. Amrul khawarik, warik ya. Perkara yang luar biasa.
Ini al-amru mungkin ya. Al-amrul khawariku. Apa tujuan kita membahas tentang kekeramatan para wali ini? Tujuan kita biar tahu bahwasanya ada manusia yang Allah muliakan bukan karena dia memang tujuan dia itu mencari keramat itu, bukan. Memang Allah memberikan itu. Nah, kalau macam sekarang kan kekeramatan itu ditompo supaya dapat, tapi seringkali tak dapat. Maksudnya kayak mana? Maksudnya begini. Ada orang ingin mendapatkan macam mana orang tu bisa berjalan. Itu cita-cita dululah. Jalan di atas air, tahan ini, tahan itu, bisa ini, bisa itu. Para wali-wali Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala kasih keramat sesuai dengan yang diperlukan oleh para wali Allah itu. Begitu juga mukjizat itu. Tidaklah mukjizat Nabi Musa alaihissalam diberikan kepada Nabi Muhammad, ya. Walaupun ada sebahagian ulama menamsilkan antara kelebihan Nabi Musa ini ada juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mukjizat. Nabi Musa membola laut, Nabi Muhammad membola bulan. Nah itu. Nabi Musa mengeluarkan air dari batu, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari tangan. Ah itu. Tapi kau-kaunya agak apa itu. Lain lah. Kalau Allah Ta'ala, ini kitab yang kita kaji pada malam hari ini, kitab berbahasa Arab yang disusun oleh Imam Nawawi, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi dia di sini oleh kitab ini sebut Syekhul Islam dia. Berarti dia punya kapasitas. Kalau kasih Syekhul Islam ini multidisipliner. Banyak tahu dia. Hadis okey, fikih okey. Nilai tasawuf okey. Nilai tauhid okey. Banyak, multidisipliner. Jadi tidak sembarangan mengasih istilah Syekhul Islam itu. Macam contoh orang menggugat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu spesifikasi ya banyak juga kitab-kitab seperti usul fikih dia ada, Mustasfa ya. Tapi kitab-kitab dia yang lain itu bukan sembarangan juga kan, seperti Ihya Ulumuddin, walaupun orang di sebelah katanya banyak dhaif, banyak palsu. Imam Ghazali ini ahli hadis. Iya, dia ahli hadis. Jadi kadangkala orang karena tak suka apa aja dari orang tu walaupun paten tak dianggap. Namanya tak suka. Seperti itu, ya. Ini kita dibukalah bab ni dengan kalau Allah Ta'ala berfirman, bisa ditengok dalam surah Yunus, ya. Surah Yunus. Surah Yunus ni surah yang ke-10 ya dari Quran. Jadi surah itu pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, ke-8 Al-Anfal, ke-9 At-Taubah, ke-10 Yunus. Ya, Yunus. Nama Nabi. Apa Allah Ta'ala firmankan? Kita buka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah. Ada juga yang membaca bismillah karena bukan surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Ala, ini tanbih nih, maksudnya perhatikan. Ketahuilah
Inna auliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim, mereka tu tak ada rasa takut, tak ada takut orang tu. Walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Jadi kalau anda jadi wali Allah, kuncinya dua, ya, tak ada khauf, tak ada yahzanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau masih ada khauf, kalau masih ada yahzanun, belum bisa jadi wali Allah. Takut, rinciannya banyak. Pokoknya asal makhluk Allah takut dia, berarti dia belum bisa jadi wali. Kalau takutnya cuma sama Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, maksud takut sama Allah itu takwa. Makhluk Allah itu apa aja? Banyak. Bisa kita jabarkan. Malaikat makhluk Allah, jin makhluk Allah, insan manusia makhluk Allah. Ini daripada yang berakal. Yang tak berakal, hajar batu makhluk Allah juga. Syajarah, pohon, makhluk Allah juga. Dalam syajarah ini tadi kan bab nabat ini. Nabat, tanam-tanaman, tumbuh. Sawit, makhluk Allah juga. Rumah bait, makhluk Allah juga. Dan lain sebagainya, banyak. Maksudnya takutnya apa? Takut kalau dia orang yang kojonya menambang batu, takut tak dapat batu padas. Ibaratnya kalau orang yang biasa ngambil batu padas, takut tak dapat dia. Takut dia dengan pokok, ibaratnya biasa illegal logging, ya. Atau sebetulnya penjabaran yang banyak. Sawit, takut tak berbuah, takut sawitnya dininja. Bait rumah, takut tak dapat rumah, takut tak dapat uang rumah. Pokok begitulah. Kalau malaikat adalah cerita begitu. Luas betul pembahasan takutnya. Maka digunakan dia khaufun, bukan al-khauf. Yang lalu kan udah kita pakai kaidah. Asal dia nakirah, nakirah itu ada tanwin begini nih, umum, berarti semua ketakutan. Imbang itu makrifah, makrifah itu khusus, makrifah itu tambah. Kalau nak menjadikan yang umum nih khusus, tambah al. Berarti orang yang menjadi wali Allah tu apapun ketakutan tak ada, kecuali ketakutan khusus sama Allah, namanya takwa. Itu, ya. Karena ayat Quran itu juga mengatakan, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kau takut kepada mereka tu, takut aja kau kepada aku, kata Allah. Ada ayatnya tu. "Fala takhshawhum wakhshawni." Kau takut cuma sama aku. Takut kau tak bisa menunaikan ibadah sama aku, kata Allah. Takut kau tak bisa taat sama aku. Bukan ditakutkan dengan penilaian uang. Penilaian uang lotih. Lotih gitu. Asal anda mengambil penilaian dia. Senangnya dia, sukanya dia. Susah kita ini menjadi makhluk yang bertopeng. Cuman maksud makhluk bertopeng? Kita ambil standar uang tu bau kita senang. Senang uang tu bau awak ikut-ikut apa itu. Contohnya sekarang nih. Ini manusia nih kan, insan. Dan sekarang ini kan gara-gara viral itu, terkenal latu-latu, latu-latu. Sama ini udah lain di sini, latu-latu itu udah lain. Itu gara-gara menengok insan lain ada latu-latu nih, dia pun nak latu-latu kok. Ya. Manusia itu kan makhluk yang gama, dia mencontoh. Gara-gara uang, jangankan bapak ibu itu, saya saja kalau ada yang di situ tuh bisa saya lakukan macam contoh gitu. Macam uang tuh ada yang model tangan ada gini, tuh ha masuk gini cuman gini ha, habis itu gini ha gitu. Ya kan ada kadang-kadang di Facebook tuh. Ada pula orang ikut-ikut lah. Ada orang tuh istilahnya challenge, tantangan buat ini buat itu.
Padahal cobalah kira-kira begini. Mungkin bagi orang yang memandang latu-latu ni ada manfaat, katanya bisa dia fokus, bisa dia balancing untuk keseimbangan. Tapi bagi yang lain terganggu juga. Tapi ingat satu hal, ini namanya viral ni hanya waktu. Ingat dulu cerita tentang masalah batu aki. Mano-mano ada yang batu aki. Sudut simpang ada aja tukang asah batu tu. Hah? Segala macam batu dicari. Laki awak pun gila batu, bawa batu. Untuk apa bang? Anak dia asah buat mata cincin. Pono tangan tu, upo dukun. Hilang masa. Begitu gelatu-latu ni. Budak-budak kan udah lama tak di kojuan buat uang-uang dulu. Heboh main HP. Gara-gara ada itu, tinggal pula HP. Tapi panu gua pula dia buat itu. Itu yang tak. Orang tua pula dua ni. Sampai buat lumbo. Ada pula apa namanya istilahnya, wadahnya itu difasilitaskan buat perlombaan ini dan itu. Cuba kalau yang dilumbokan tu yang elok-elok. Saya kadang merasa apa juga lah ya. Ada kawan di Labuhan Batu san, rantau perapat lah percis. Anak dia 6 tahun setengah. Malu saya dengan diri saya sendiri. 6 tahun setengah udah hafal Quran 30 juz. Hatam Sugro namanya. Mungkin masih banyak lah salahnya. Tapi anak 6 tahun setengah. Melintas di Facebook saya. Kadang, ya Allah, apalah kasih makan budak ni satu. Cemanulah kesungguhan orang tua ni. Tapi memang tidak bisa juga jadi patok. 6 tahun setengah, kita kan nggak tahu 15. Kan begitu. Orang kan sering sekali mencari titik apa namanya itu, kegagalan gitu. 6 tahun setengah kan belum jamin. Tapi kalau ditengok dia berkacau cerita Imam Syafi'i 7 tahun bulat 30 juz. Ini budak nih, uang rantau perapat nih, jago budak nih. Dia wadah, uang tuanya mencuah. Ya, uang tua pandai, jago lah. Kitabnya banyak. Dia rencana hendak buat di rantau perapat itu 1000 kitab turos. Dia nak memenuhi perpustakaan itu. Banyak juga yang wakaf, bersedekah, ustadznya itu. Tapi dia tidak begitu apa namanya itu, suka dipublikasikan. Muka dia tak ada gitu. Anak aja tunjuk situ. Sehingga sampai sekarang pembaca-pembaca setia di Facebook itu nengok ulasan-ulasan dia, yang cerdas uangnya. Ini maksudnya yang diviralkan tuh latu-latu. Coba kalau yang diviralkan tuh hafalan 30 juz. Yang diviralkan tuh pekatuan-pekatuan yang tak ada manfaat, sia-sia. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, aku kasih tahu ya. Potongan rambut ini cap mek namanya, cepat mekar katanya. Oh, udah itu yang model-model begitu. Udah itu lagi yang nyanyi, yang muncul nampak begitu sulit gitu ya. Sampai hafal saya. Entah. Hal-hal yang begitu yang viral. Tapi kalau yang taat-taat tuh seperti hal muak orang. Ya. Wallahu a'lam. Balik kita cerita tentang masalah babu karamatil aulia. Jadi kunci pertama nak jadi wali, haubnya disingkirkan dulu. Dia lakukan yang terbaik, dia tidak berceramin, dia tidak apa nama tu bertopeng, karena capek gitu. Sebetulnya contoh, kawan-kawan yang jadi pegawai negeri setelah pengangkatan, setelah ikut apa namanya ujian, itu rupanya karena dia tinggal di komplek katakan rumah-rumah model KPR, rumah-rumah kapling, ya. Kadang ada yang ngambil 2 tapak gitu. Kawannya tuh beli mobil. Rasa dia tuh udah jadi pegawai kok rasa susah gitu. Susah. Tengok kawan tuh tanding-tanding kan, uang tuh banyak-banyak. Waktu belum jadi pegawai tuh ingin mau jadi pegawai. Udah jadi pegawai kok tambah susah rasanya. Karena kenapa? Yang dipandangnya uang tuh standar uang tuh, punya mobil bawa senang.
Rumah cantik bosonang. Maka khauf ini perlu dipelajari untuk ditinggalkan. Ya. Maka kata ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada sodi. Sodi pun tidak. Kalau hanya imbas, gitu. Maksudnya gini, macam Rasulullah kan meninggal anak dia Ibrahim. Jadi anak Rasulullah itu 2 tahun, laki-laki itu banyak meninggal. Kalau kisah dulu menyebutkan demam-demam panas. Demam-demam panas. Zaman itu dulu karena ketidakmampuan syarab tu menahan demam panas tu, akhirnya meninggal. Kalau sekarang kan obat paracetamol ada, macam-macam lah modelnya. Sekarang ini udah cukup canggih. Jadi sebetulnya memang jangka hidup manusia itu tidak selama dulu. Ya, tidak selama dulu. Tetapi kalau dulu itu matinya pun agak-agak cepat juga mudah, penyakit-penyakitnya pun aneh-aneh. Sekarang kan sudah bisa ditengok dengan medis. Kalau dulu orang tengok kalau kaki puntung-puntung tuh katanya, ini kena sihir nih, ini kena buatkan orang nih. Apa penyakit gula? Puntung-puntung kaki, wah kau nih kata dia. Dibawa sama dukun pada saat itu entah apa-apa kata, sampai berlubang-lubang kaki. Setelah tahu zaman sekarang, oh itu karena penyakit gula. Ya, penyakit gula. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu yang beriman tadi bertakwa, lahumul busra, untuk mereka itu ada busra. Apa itu? Kegembiraan. Di mana? Fil hayatid dunia. Orang yang dia menjadi wali Allah tu, cubalah bapak-bapak kalau ada biasa nonton YouTube itu, ada lagu macam model salawat itu. Ya. Ya Imam Rusli, ya Sanadi katanya itu. Tuh. Wahai para pemimpin Rasul dan sandaranku. Maksudnya itu orang yang menyanyi itu, kalau yang saya tengok setnya itu, dianggap orang gila dan dalam penjara gitu. Dia karena cintanya itu karena kecintaan dan kegilaan dia kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Dialah sandarannya itu. Kalau orang-orang begitu tuh, bagi dia dunia yang gelap kata awak, bagi dia terang. Dunia yang sulit kata awak, bagi dia lapang. Dunia yang sibuk kata awak, bagi dia tidak menyibukkan, tenang dia. Ya. Karena bagi orang-orang yang sudah wali Allah tadi, kalau kita tengok-tengok, salat tahajud itu kan bogat untuk kapasitas kita-kita nih lah, yang umum-umum awam-awam nih. Tapi bagi orang-orang yang sudah hatinya melekat kepada Allah, salat tahajud itu adalah suatu ruang untuk menenteramkan jiwa dia, melepaskan keluh kesah dia. Pada saat itulah dia dekat sama Allah. Jadi dibuat oleh Allah Ta'ala suatu ibarat kalau orang pergi jalan-jalan ke tempat hiburan-hiburan, ada namanya wahana. Istilah wahana ya. Kalau macam doggy park itu entah cemana-cemana lah isi wahananya, main air ini itu, Singapore Land gitu juga. Nah orang beriman wahananya itu salat. Disitulah dia melepaskan apa yang sibuk dia siang tadi. Ya, apa masalah yang tergantung sama dia. Karena dia tahu inilah tempat untuk melepaskan keluh kesah hidupnya. Jadi makanya ada kitab yang saya baca, saya lupa namanya. Manusia ini dalam segala hal dia bosan, muak. Tapi kata Rasulullah, yang aku tak muak, kalau dia pandang kan ibarat makanan ada muaknya. Yang aku tak muak kata Rasulullah, dan senantiasa dirindukan, disukakan oleh Rasulullah adalah salat. Salat. Maka salat itu tiap hari. Betul kalau yang tahu hikmahnya, karena kita ni kadangkala lebih mengojokan itu karena kewajiban. Saya mengatakan diri saya sendiri, kita tak merasakan kelezatan daripada salat. Salat itu lezat itu. Tapi kita mungkin belum dapat istilahnya bagaimana cara supaya bisa sadap.
Atau mungkin kita sudah tahu tapi mungkin agak susah untuk mempraktekkannya. Cemana bisa mempraktekkan tuh? Uang ada salat tuh hatinya jernih. Pertama, jelas kalau pekau makanan jangan sompat makanan subahat masuk dalam perut. Ya, subahat. Karena hal yang subahat tuh kalau tidak cerita yang haram, kalau haram udah jelas. Karena yang pekau subahat tuh ikut menggantung di hati mau mengganggu. Maka orang-orang alim terdahulu daripada bab makanan juga mempengaruhi bagaimana kualitas ibadah dia, salat dia kepada Allah Ta'ala. Itu. Jadi salat itu. Maka salat disebutkan imat. Imat itu tiang. Itulah pancang yang tak goyang. Kalau goyang dalam salat berarti ada sesuatu yang bermasalah pada diri dia. Dulu kan pernah saya bahas tuh. Cangkingkan warok ulama-ulama terdahulu ya. Gak usahlah jauh warna kita dengan ulama-ulama yang kita tidak menjumpainya. Nak tahu nama tapi tak menjumpai. Mungkin di antara kita pernah ada yang bersentuhan, mungkin belajar, mungkin mendongah. Saya Tuan Bakri, Pengkalan sana, Masjid Lamo. Saya Tuan Wahab, Titi Mega. Itu kan pernah dulu diundang buat pada saat itu kan pemerintahan Kabupaten Asahan. Jadi diundang, apa masih ibu kotanya itu yang balai saya kasih tuh. Belum kisaran itu. Allah alam. Saya juga kurang dapat data lengkap. Cuman yang sampai daripada murid-muridnya tuh, ketika Syekh Tuan Bakri ini, Syekh Bakri ini, orang Masjid Lamo itu, yang kuburan dia tuh di musolah yang tingkat 2 tuh, di Pesta Tapai kan ada tuh. Berserak atau kau tahu kadang. Karena kita nih pertama mungkin dari pihak keluarga atau anda minta urus itu. Ya. Kalau uang-uang tuh istilahnya kalau tabaruk itu bukan meminta sama kubun, tidak, mendoakan dia. Kalau kita mendoakan dia, mudah-mudahan dapat barokah sama kita, bisa kita teladankan dia. Jadi pada saat itu ditanya gini, dia sama Tuan Syekh Wahab nih, makan itu. Ketika diundang buat pemerintahan Asahan pada saat itu, makan dia. Siapa yang makan? Tuan Syekh Wahab. Tuan Syekh Bakri tidak. Sama uangnya belajar di luar sana, di Arab. Jadi udah selesai itu, panggil lah. Istilah macam CS. Tadi kenapa Tuan makan? Umpama gitulah kalau bahasa kita. Kenapa? Sama kita pelajar, sama kita pelajari bahwasanya toba pemerintahan ini subahat. Dari mana dia dapat? Bisa duit pajak, bisa zalim uang, ya. Tuh. Dia waktu diajak gitu kata dia puasa. Yang ini tadi makan. Lupa saya kata Tuan Wahab nih. Itu orang pandai itu. Orang pandai. Kenapa begitu? Gini, yang ini tadi dia puasa untuk menahan diri. Jadi kalau dikatakan Tuan makan, puasa kata dia. Padahal tadi tak puasa. Kita cuma ngundang itu, entah undangan dada, entah apa, Allah alam, puasa. Jadi tak makan, dia tak nyentuh. Yang ini tadi, coba saya tanya, kalau uang puasa lupa dihukum tidak? Tidak, saya tadi lupa kata dia. Jadi sabu-sabu tak kono. Itu pintanya waktu dulu tuh. Satu kaca satu lapa. Satu ini lupa. Seperti itu. Jadi menjaga daripada sesuatu yang haram tuh sulit. Sekarang nih zamannya abu-abu. Hendak kita kata abu-abu lah. Kalau kita hendak kaji masalah tingkat kesupian lah itu ya. Kenapa abu-abu? Siapa yang bisa menakar duit PKH itu halal apa haram? Berani tak? Bagi ambil itu. Udah kaji umum, nahnu nahkumu bizawahir, kami ngukum apa yang nampak aja. Tak ada haram udah. Namun pemerintah ngasih. Kalau dulu tuh berpikir, di mana dapat ini? Pajak apa? Nanti pajak B2 tadi. Kan uang tuh punya B2 dijual.
Ada ukuran-ukuran atau dari tempat-tempat yang tidak. Ini bukan yang menanamkan. Ini mah ibu sama saya ini cito PKH nih. Nah banyak gitu, bahkan ada mungkin uang nuntut. Kenapa tak dapat PKH aku gitu dia. Datang di rumah kepala desa. Ini cerita tentang apakah begitu susah nak mendapatkan salat khusyuk tuh gitu deh. Tapi kalau berhasil yang membersihkan hati dia, umpama begini nih. Alah tak ada tuh. Itu aku mandang yang halal-halal aja. Duit pemerintahan yang halal, bukan haram semua, kata dia. Kan ada dalam kitab Mu'izatul Mu'minin ketika diundang uang-uang yang kita khawatirkan dengan apa dia, murka dia, dengan ancaman dia. Kalau dia sediakan minum, minumlah ala kadar. Makanlah ala kadar. Bukan tidak dibuanti terus gitu. Kalau kita ibaratnya kita kojo sama dia. Yang lalu udah ada pertanyaan jamaah gini. Mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Pak, saya ini kojo uang rumah kojo di instansi pemerintah berketepatan kepala kami itu Nasrani. Jadi kan dalam grup, sekarang kan ada grup-grup WA. Ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Ya. Ketepatan pula kepala ini di-share-nya ke pribadi-pribadi daripada anggota-anggotanya. Jadi kekio apa lah yang hendak aku jawab Pak? Tadi. Apa nak aku jawab? Kang kalau tak aku jawab Kang, aku khawatir dengan tempat aku bekojo. Sunyon tadi persulitnya, apa dan sebagainya. Saya kata bisa tulak-tulak. Payah Pak, tadi. Nak memikirkan. Ini kan khauf tadi, ada khauf. Jadi udah ucap aja sama-sama. Kan bahasa umum tuh. Sama-sama. Tahapo sama. Dia lah yang memaham, multi tafsir namanya tuh. Sama kau sama aku gitu mungkin tuh. Lakum dinukum waliyadin tuh sama-sama tuh. Ya kan? Kalau kita nak menjabarkan sama-sama tuh kan macam ada dibuang. Cuman uang tuh menanggapi sama-sama tuh, oh berarti ucapannya sama. Gitu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sama-sama. Maksudnya sama kau bagian kau, sama aku bagian aku. Macam cerita nikah. Kalau orang jatuh cinta tu macam mana bahasa dia yang keluar? Dia berjanji sehidup semati. Sehidup semati. Betul-betul bahasanya. Se itu kan satu arti ya. 1000, 1000, 100, 100. 1.000.000, 1.000.000. Jadi sehidup semati itu satu hidup, satu mati. Cocok. Aku berjanji kepadamu wahai adindaku yang kusayangi, kita akan hidup kita bersama sehidup semati gitu deh. Sampai maut memisahkan kita, sehidup semati. Satu hidup, satu mati. Dia mati, awak hidup. Awak mati dia hidup. Jadi janji betul sehidup mati. Nah, udah itu lagi sekarang. Macam contoh di Malaysia tu kadang-kala orang tu ada tim-tim kadang mungkin menyebarkan berita hawa. Ada nama setan yang suka menyebar berita hawa tu namanya matun. Ya, maksud matun. Itu dalam kitab Nasuihul Ibad dibahas tu. Tentang masalah apa namanya itu campuran-campuran B2 dalam makanan kan takut orang kadang itu kan ini cuman kan kita nih kan gini kalau udah ada label halalnya tahu salah poneng-poneng le udah MUI lah dah. Tapi sampai sekarang biiznillah label halal itu belum saya tengok yang upo yang ungu tuh. Mungkin ada lah berbagi tapi banyak saya tengok masih pakai logo-logo lama. Mungkin ada juga yang baru ya. Yang warna yang opo wayang tuh. Ada. Macam ini entah karena model lama nih. Ini punya lama ya. Macam lama masih label MUI. Halal itu yang logo bulat tuh. Kalau yang sekarang tuh kan ini wayang tuh yang ungu tuh. Jadi tentang masalah perkara haram nih tadi yang hendak saya dudukkan, ketika ada berita begitu hati kita jadi goyang. Kalau tetap juga kita makan
Akhirnya kan, tapi kalau berhasil kita pula menyingkirkan, ini kan dalam rangka, aku tak anda menjadikan hati aku ni galau terusik apa susah bona pula hidup ni, kan gitu. Udah, maka yang pekau-pekau yang seperti duit-duit pemerintah tadi, dah aku menghukum yang nampak aku aja lah. Dah. Ini balik kita cerita kita wafil akhirati, dan di akhirat la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah, ketetapan Allah. Udah jelas. Orang-orang yang menjadi wali Allah tu kekasih Allah, dekat sama Allah. Zalika huwal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, surah Maryam ayat 25 dan 26. Ini cerita tentang Maryam. Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, ya. Wa huzzi ilaiki, goyangkanlah olehmu, ya Maryam, goyangkan olehmu kepadamu, bijiz'in nakhlati, dengan batang korma itu, tusakit alaiki rutaban janiyah, maka si pohon korma yang kau goyang tadi akan menjatuhkan untukmu kurma yang masak. Fakuli washrabi, makan kaulah, minum kaulah. Di bawah kau tu ada air yang mengalir, minum. Kan pada saat itu lagi hamil. Ini juga kata beberapa penelitian, karena menengok kaji Quran, perempuan hamil tu baik banyak makan kurma. Karena dalam kurma tu katanya ada asam folatnya, ininya, itunya. Makanya orang-orang di Arab itu, orang tu tidak macam kita, menyusu juga makan kurma. Maka air susu banyak. Sebab orang tu memang itu tempatnya. Kalau kita di sini kan daun nasi, jantung, lain tempat. Jadi sesuaikan. Kalau di luar sana itu kurma. Jadi kurma ini tadi untuk orang yang salah satu wasilah kurma muda adalah untuk yang payah hamil. Mahal rutop itu ya. Rutop kalau tak salah saya nama kurma muda tu. Sekilonya tak berapa, 600. 600.000. Jadi anak mendiang Ustadz Wahid, Ustadz Faisal, doktor S3. Itu dia punya usaha jual-jual bahan-bahan begitulah. 600 sekilo kurma muda tu. Dalam rangka wasilah untuk hamil. Kurma muda. Yang kita sampai itu kan kurma apa tuh? Udah hitam-hitam. Masak. Nanti kalau ada joki kita, tambah akan datang tambah mudah ibadah tuh. Gitu aja lah. Nanti orang hendak pergi umrah, itu satu kampung ini bisa 2 motor gitu. Ndak umrah. Haji mungkin susah. Haji pun sebetulnya tergantung banyak duit. Kalau ada duit dia 0,5 M bisa berangkat tahun muka nih. Tahun ini pun bisa berangkat 0,5 M. Ada nama haji itu Purada namanya. Biayanya itu memang diizinkan dari Arab Saudi sana. Ada visa sendiri Purada. Ada duit 0,5 M bisa juga berangkat. Yang kita nih yang reguler itu. Makanya ada orang bertanya, apa itu tidak masuk zalim tuh? Tak sesuai pula. Wallahu alam. Saya tidak berani terlalu mengkaji panjang mana. Karena kalau kita tengok kok ada kelas-kelasnya, macam contohnya ONH Plus gitu kan. ONH Plus itu ada kajian sendiri, haji reguler yang menunggu sekian puluh tahun. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullama dakhala. Jadi si Maryam ini digolongkan dalam kitab ini wali dia, bukan nabi, wali. Karena dekat dia sama Allah. Malaikat datang sama dia, wali dia. Wali bisa pula perempuan. Rabiatul Adawiyah wali juga. Bisa. Perempuan yang saleha itu ibarat gagak putih di antara kumpulan gagak hitam. Tak ada gagak putih itu. Artinya memang ganjil. Ya. Ini walaupun kita nih mengaji. Bapak-bapak mengaji, ibu mengaji. Kan saya lah ngisi taklim. Paling banyak tuh kaum ibu tuh, anak-anak mengaji tuh. Wirid-wirid ngaji. Tapi walau begitu tuh, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, 6 bontok perempuan masuk neraka tengok Rasulullah ketika Isra Mi'raj.
Banyak penyebab perempuan itu masuk neraka. Ada modelnya maaf, tetek dia, nenek dia ini menggantung leher dia. Karena apa? Karena dia izinkan di kamar dia itu masuk laki-laki lain selain laki. Ada pula lagi rambut dia menggantung leher dia. Itu yang model nampak auratnya, tak tutup kepala. Ada lagi dikerikuk pula tangan kaki, ya. Itu modelnya. Ada lagi modelnya diubah muka jadi hewan. Maaf, anjing, koro gitu. Ada tuh dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Jadi Maryam itu termasuk wali. Macam Luqman lah. Luqman bukan nabi, dia ahli hikmah. Masuk bab mana dia? Nabi bukan, rasul bukan, tapi dia dikhususkan. Bahkan nama surahnya sendiri Luqman. Bukan nabi, bukan semua yang masuk Quran itu nabi. Bahkan macam ada surah Maryam, itu ada menunjukkan kekhususan. Perempuan itu tidak ditinggalkan. Banyak nama Quran tuh, nama perempuannya cuman Maryam. Ada yang lain lagi? Kalau Mujadalah atau Mujadilah itu perempuan yang mendebat Rasul gara-gara lakinya zihar. Ya. Jadi jihar, maksudnya disupo kan dia dengan omak si laki-laki kau ini macam punggung omak aku katanya. Maka sebetulnya dalam kaidah bahasa Arab itu jihar, menyupokan omak dengan menyupokan bini dengan omak. Makanya di kampung kita kan lalu sudah pernah juga kita bahas, janganlah memanggil bini itu dengan pas omaknya saja. Karena betul memang tergantung niat, tapi khawatir fitnah yang beredar tuh lain. Ya, mulut manusia. Oh, mak, dia manggil bini dia, mak. Mak, ambilkan dulu apa anduk kata dia. Oh, mak dia. Oh ya, kata dia. Berayah dia. Memang aku nak mengajarkan anak itu kan inamal a'malu binniyat, tergantung niat. Makanya baiknya tambah nama anak pada pasangan itu deh. Siapa nama anak? Ayah si Polan, omak si Polan. Jangan pula manggil, oh mak, kata dia. Sumbang. Omak dia apa? Oh itu ya. Khawatir cerita jihar tadi juga lah tu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, manakala masuklah Nabi Allah Zakaria ke mihrab. Itu masjid itu ada cokong gitu. Ini zaman itu bukan upo-upo ini, tapi mihrab itu. Wajada indaha rizqan. Nabi Zakaria mendapatkan di sisi Maryam tadi rizki, pemberian, ada dapat nikmat. Qala ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza? Anna. Dari mana ini? Ini. Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Ini semua ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha. Bayangkan, belum lagi cerita dia hamil, masih di mihrab, Allah udah kasih. Dia pun udah rasa dekat sama Allah Ta'ala. Ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki may yasha, siapa yang dikehendaki. Yang bercakap ni Nabi. Yang imbang dia ni wali. Bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan hisab. Kalau kita tengok-tengok wali itu kan, ada kaus kata istilah orang tu, wali abdal kata, wali kutub kata, istilah-istilah. Surah Al-Imran ayat 37. Wa qala ta'ala, ini kan nanti kita masuk ke hadis. Wa iza tazaltum wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zatas shimal. Dan ketika kalian meninggalkan mereka, orang-orang kafir tadi, dan apa yang mereka sembah kecuali Allah, maka berlindunglah kalian, wahai penghuni gua yang 7 orang, 8 maaf dengan anjingnya,
Berlindunglah ke gua, yansyur lakum rabbukum min rahmatih. Allah akan menyebarkan bagi kamu itu rahmatnya, wa yuhayyi lakum, dan menyediakan untuk kamu min amrikum mirfaqa, akan perkara kamu hal yang berguna. Wa tara syamsa idza tala'at tazawura an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatas shimal. Apabila matahari ini terbit, condonglah daripada ini gua, condong dia supaya jangan kono panas. Ya. Anda terbit ini condong. Tak dapat dia, tak masuk ke dalam pintu gua, tak kono panas. Ketika dia nak tenggelam, wa gharabat taqriduhum zatas shimal, menjauhi, jauhlah dia. Jadi tak dapat ya. Jadi ibarat ini kalau gua ni lubang, dia tak melewat. Kalau dia lewat situ, waktu dia terbit, maka masuk ni panas. Kalau makin ke belakang, makin jauh lah. Ada yang mengatakan, orang tu berkisar macam orang tidur. Loti kanan, balik kiri, loti kiri, balik kanan, Ashabul Kahfi. Dari cita-cita ayat ni apa yang nak kita faham? Pertama tadi, dia menggariskan ayat, orang menjadi wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lalu dimasukkan cerita Maryam. Maryam ni tolong Allah. Orang yang udah jadi wali Allah, makanan dikasih. Ya, makan dikasih, dipermudah. Cuman ini, cuman nak menyampaikan begitu ya, tak apalah bekojo lagi udah bisa makan. Ini suatu hal yang memang lebih kepada pemberian Allah Ta'ala dan orang-orang yang pantas. Bahkan Nabi Zakaria pun takjub, walau dia bab Nabi. Udah itu lagi, 7 pemuda yang masuk ke gua nih, ini dalam rangka menyelamatkan. Itulah wali-wali Allah tuh. Dia yakin Allah suruh dia pergi ke gua. Ya, datang hati gua ilham hendak pergi ke gua, pergi dia ke gua. Diselamatkan. Allah menyelamatkan orang tu dengan tidur aja. Jadi tidur bisa menyelamatkan. Cerita Ashabul Kahfi, kalau tidur terus tak bisa juga. Tidur terus. Maksudnya laki nyuruh, bini nyuruh, bang kau je lah bang, aku nak jadi Ashabul Kahfi. Ini bukan kahfi bang, ini bait kata dia. Ini rumah bukan guru kata. Abang pergilah ke guru sendiri. Ini terjadi ya. Ini hadis tentang masalah karamatul aulia ya. Wa an Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma anna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Ini cerita tentang ada Abu Bakar Siddiq, ada ashabus suffah, orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Ashabus suffah ni, orang susah ni. Ya, mereka manusia-manusia susah. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marratan. Mereka ini apa namanya ni? Berkata Rasulullah satu kali, "Mangkana indahu ta'amus naini falyazhab bisalisin." Siapa yang ada makanannya 2, maka hendaklah dia pergi dan 3. Maksudnya siapa yang 2 makan bisa menyediakan untuk 2 orang, maka masukan ashabus suffah ni bisa jadi 3. Itulah susah ya, masuk. Wa mangkana indahu ta'amu arba'atin falyazhab bi khamisin wa bisadisin. Kalau ada 4 jadian 5 atau 6. Au kama qala wa anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu jaa bi salasatin wa antalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi asratin wa anna Abu Bakrin ta'asya indan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma labisa hatta shalal isya thumma raja'a fa jaa ba'da ma madha min al-lail ma sya'allahu qalat lahum ra'atuhu. Jadi begini kisahnya. Jadi si Abu Bakar rencana radhiyallahu anhu itu cuma mengundang 3 orang nak ngasih makan ashabus suffah ni tadi. Rasulullah diundang 10, makan 3 undang 10. Jadi dia kata takut dia nak menghadap orang tu. Jadi bilang sama bini dia, kau usah dulu makan, membantu saya makan, biar orang tu kenyang dulu. Jadi buat makanan ni panggil Rasulullah. Jadi Rasulullah ni awalnya begini, bisik-bisik. Sepalan datang rumah aku ya, makan. 3 orang aja. Rasulullah dikasih tahu banyak je dia. 10. Ada yang lebih apa lagi? Begitu ceritanya. Mahabasaka an adiyafika, apa yang menahan engkau dari tamu-tamumu? Qala au ma'asyaitihim. Apa belum kau kasih makan mereka? Rencana memang pergi Abu Bakar nih. Nyuruh dia. Belum kau kasih makan mereka tadi. Qalat abau hatta taji awaqat aradu alaihim.
Mereka tuh enggan sebelum kau datang. Orang tuh tunggu kau makan, baru makan dia. Makan tuh cuman untuk 3 orang. Panggil pula sambil lobby. Qala fazahabtu ana fakhtabatu faqala ya khunsar fajadda'a wa sabba. Aku bersembunyi. Lalu dia berkata ketika dia sembunyi, wahai dungunya aku ni, bodohnya aku ni, caci-caci dia. Apalah begini bodoh penanggungan, takut dia malu. Ya, wa qala kulu la hani'an wallahi la at'amuhu abadan. Dia katanya, makanlah kalian. Tak sadap bagi aku lagi ni, tak sadap aku. Tidak akan aku makan selama-lama, kata dia. Yang itu tuh, yang makanan itu tak nak makan lagi selama-lama. Qala wa aimullahi ma kunna na'khudhu min luqmatin illa rabba min asfaliha. Dia berkata, demi Allah, tidak adalah kami mengambil daripada sesuap kecuali raba min asfaliha. Naik makan tu bertambah. Sahabat yang lain cerita ni, bertambah. Aksaru minha hatta sabi'u wa sarat aksara mimma kanat qabla zalika. Fa nazara ilayya Abu Bakrin fa qala limraati ya ukhta bani Firas. Jadi orang tu saking kan diambil, asal diambil naik, asal diambil naik, tambah banyak nih. Kekonyangan orang tu. Jadi lebih banyak daripada yang ada. 3 jadi lebih lagi. Maka melihatlah kepadanya Abu Bakar bagi istrinya, terkejut nengok, kok banyak nih. Ya ukhta bani Firasin, mahaza apa nih? Dari mana kau dapat? Mana bisa begini? Qalat la wa qurrati ainin, entahlah, tak tahu aku. Demi penyejuk mata hati aku, lahiyal an aktsaru minha. Sekarang udah banyak, orang tu makan lebih banyak lagi nih. Lebih banyak lagi. Qabla zalika bisalah sati maratin, 3 kali lipat. 3 kali lipat. Jadi untuk 3 jatahnya, gara-gara apa nih jadi 9. Tapi ada dikatakan di sini, bahkan uang tu sampai memanggil-manggil kawan lagi. 12 orang memanggil, masing-masing membawa uang banyak. Makan lagi, makan. Itu terjadi Abu Bakar, makanan Abu Bakar. Maka makan Abu Bakar itu makanan wali, barokah. Wah itu, jadi dia malu nih, dia tidak tahu. Kalau dia tahu amalan bisa banyak makan kan bisa tuh. Keramat ini tadi, tidak, malu betul aku nih. Sampai dia katakan begini. Jadi waqala inna makana zalika minasyaitan, yakni yaminahu. Dia bersumpah tadi, aku tak nak makan selama-lamanya, itu dari setan kata dia. Lalu dimakan sekunyanya, nak membatalkan sumpah dia tadi, tak cocok pula begitu. Saking takut dia. Apakah mungkin dengan kifarat sumpah dan sebagainya? Tapi dalam kitab ini dikatakan, itulah Allah ketika nak memberikan keramat kepada hambanya yang sudah jadi wali, dia tidak akan membuat hamba itu malu, baik di dunia baik di akhirat. Begitu. Jadi cerita bab karamatul aulia ni, dalam segala lini kehidupan ni, pokoknya kita lakukan aja lah apa yang disuruh Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak mengasihi kita titel wali, nanti Allah Ta'ala tolong dari segala lini kehidupan. Tinggal lagi percaya, yakin. Memang susah nak mewujudkannya ini karena pekau ni masih pekau bayang-bayang ke depan. Pernah tidak terasa pertolongan Allah tu, rasa-rasa tak bisa tapi terjadi. Itu mungkin Allah Ta'ala nolong kita itu dalam segala lini kehidupan kita. Mudah-mudahan dipermudah kita menjadi wali. Ini kan orang yang Allah cintai gitu. Allah melindungi para wali. Jadi kalau kita nak jadi wali itu bukan harus dapat titel wali. Memang jelas kita ni wali murid, wali apa gitu. Wali anak-anak, tapi wali di sini ni memang Allah cinta sama kita. Cara macam mana? Buat amal soleh aja. Apa yang suruh Allah Ta'ala buat. Begitu. Sekiranya sampai situ, semoga Allah Ta'ala memberkahi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampai kepada Ustaz yang telah menjelaskan panjang lebar materi